Halo guys, kembali lagi di channel programmer Drag and Drop. Oke, hari ini kita bikin satu video yang full dari awal sampai terakhir, dari mulai instalasi WordPress sampai dengan development menggunakan Elementor Pro. Kita akan bikin website travel. Aku juga sudah coba cari referensinya biar gampang, nanti teman-teman bisa langsung tiru. Website travel yang di situ ada listingnya, kemudian ada hal-hal yang sifatnya dengan travel ya, pemesanan apa semuanya nanti, yang mungkin nggak sampai sedetail itu, tapi minimal di layouting itu sampai selesai gitu. Oke ya, jangan sampai di skip, lanjut terus biar nggak sampai ketinggalan. Kita langsung lanjut ke videonya. Oke, ini adalah contoh travelnya, websitenya ya, teman-teman ya. Ini contoh websitenya. Di sini ada booking ya. Ini ada booking di atas ini nih. Ada booking, ada menu, kemudian ini sebetulnya gratis, tapi kita akan bikin dari WordPress dengan Elementornya. Nah, ada tampilan seperti ini gitu ya. Nah, ini nggak perlu pakai Elementor, nggak perlu pakai template-template yang premium. Teman-teman kalau pakai Elementor Pro itu kemungkinan besar sudah bisa bikin banyak hal lah. Banyak hal yang bisa dibikin, bahkan bikin begini pun bisa. Gampang lah, bisa. Nah, kayak gini ya, ada contoh satu kayak gini, kemudian kayak gini, habis itu tentang destinasi yang populer, paralak, kemudian ini activity. Mungkin kita akan singkat aja langsung ke sini, kemudian footer. Oke ya, kita akan bikin begitu sampai selesai. Baik, baik. Saya sudah punya domain baru, namanya demo YouTube yt.com. Demo YouTube yt.com. Kemarin kan masih pakai melancongku apa semua, demo youtube.com. Langkah pertama yang harus teman-teman adalah login ke dalam cPanel. Teman-teman harus beli domain dulu, beli domain, sewa hosting, setelah itu masuk ke dalam cPanel. Nah, ini adalah cPanel yang terbaru. Ya, cPanel yang terbaru bentuknya begini. Kalian bisa masuk, di sini ada namanya Softacolus biasanya. Nah, kalau punya saya, karena ini adalah salah satu server sendiri, memang saya nggak install Softacolus. Tapi untuk cPanel yang model sekarang, itu di sini ada yang namanya WordPress Toolkit. Teman-teman klik, ini untuk instalasi WordPress-nya. Kan ini masih kosong ya, indeks, nggak ada isinya apa-apa. Nah, kalau di sini ada WordPress-nya, berarti di sini sudah ada WordPress gitu. Tapi ini belum ada. Caranya gimana? Kita install WordPress. Kemudian pastikan teman-teman menggunakan HTTPS biar nanti nggak kerja dua kali. HTTPS ini, oke, ini teman-teman nggak usah. Kemudian udah, ini udah selesai nih, ya kan? Tinggal teman-teman apa namanya, klik install. Tapi jangan lupa sebelumnya disimpan dulu username dan passwordnya. Oke ya, username dan password. Oke, paham ya teman-teman ya? Gak apa-apa, nih saya perlihatkan. Nanti setelah ini websitenya juga saya akan hapus. Dicatat dulu, jangan lupa dicatat. Kita copy username-nya, kemudian passwordnya juga. Passwordnya juga. Nah, oke. Setelah itu teman-teman klik install. Oke, dia install. Sini ya, ada instalasi. Kita tunggu sampai dia selesai. Nah, nanti kita itu bisa cek dari sini ya. Di sini ada, kalau ini minimize, di sini ada show detail. Di sini kita bisa cek dia konfigurasinya udah sampai mana instalasinya. Nah, ini udah selesai nih, udah 100%. Kita tunggu sampai complete ya, benar-benar complete gitu. Tunggu. Oke, ini udah selesai. WordPress sudah terinstall. Oke ya. WordPress sudah terinstall, kita tinggal cek di sini. Sip, WordPress kita sudah terinstall. Cara pertama, sebelum kita masuk ke dalam WordPress, teman-teman harus ingat tadi username dan passwordnya. Dan pastikan menggunakan HTTPS agar tidak bekerja dua kali. Nah, kita setelah itu, teman-teman login menggunakan domain/wp strip admin. Oke. Nah, username dan password yang teman-teman tadi buat itu di copy dan pastekan aja. Copy, pastekan. Oke, kita login. Nah, kita save lah. Nah, kalau saya ini agak mengganggu nih. Kalau begini biasanya saya hilangkan semua. Caranya screen option.
Nih, activity-nya saya hilangkan. Clear, bersih. Kemudian pertama kali apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah masuk dalam WordPress? Kita lihat referensi websitenya dulu, kayak gini ya. Oh, ternyata website yang mau kita buat itu seperti ini. Berarti kita pakai template apa? Kalau saya pribadi karena saya menggunakan Elementor, maka saya pakai template bawaannya Elementor. Masuk ke Parent Themes, kita ambil Add New, tulis Hello Elementor atau Elementor gitu aja. Nanti keluar semua. Nah, saya pakai Elementor. Ini template punya Elementor official. Jadi lebih mudah untuk customize-nya. Kita klik install. Oke. Sudah aktif ya? Sudah aktif. Kemudian setelah kita install Hello Elementor, maka kita harus diminta menginstal Elementornya. Oke, jika sudah terinstall, teman-teman tinggal aktifkan aja. Satu, Elementor sudah. Apa saja plugin yang kita butuhkan? Yang kedua, sekarang kita ambil plugin yang lain. Kita butuh ACF untuk custom file ini ya, London 12 hari dan lain sebagainya. Kita klik ACF, Classic Editor juga saya butuh. Kemudian ACF Classic Editor ya, satu Classic Editor. Kemudian ACF. Oke, mana ACF official nih? Oke, ini ACF udah. Kemudian custom skin. Elementor custom skin. Kayaknya cukup. Cukup ya. Elementor custom skin udah, ini udah. Oke. Oke, kita tinggal masuk ke pluginnya, kita nyalakan yang kita butuhkan. Oke. Aktif. Tinggal tambahan satu lagi adalah Elementor Pro. Kita add new, upload, kita upload Elementor Pro-nya. Oke, Elementor Pro sudah, custom Classic Editor sudah, ini sudah. Nah, untuk membuat template seperti ini, langkah pertama yang harus dilakukan adalah kita harus bikin apa namanya? Menunya dulu. Ya, menunya kita bikin, masuk di parent, klik menu. Buat sini namanya adalah menu, create. Sementara kita custom dulu, home, nanti baru kita isi ya. Home, misalnya destinasi, berita, terus kontak. Cukup ya. Ini dulu. Kita save. Oke, udah ya, sudah di save. Kita coba cek websitenya. Oke, bentuknya masih seperti ini, masih kosong, tidak ada isinya. Nah, langkah kedua, kita harus bikin template headernya dulu. Masuk di Elementor, kemudian kita masuk di template, theme builder. Oke. Di sini kalau teman-teman pakai custom skin ada namanya loop. Nah, sekarang kita bikin headernya dulu. Klik header new. Ini teman-teman isi apa, terserah namanya. Kita akan bikin seperti ini. Ya. Kita ambil dulu warnanya. Caranya diinspek aja. Oke, warnanya ketemu di sini, kita copy. Kita ambil 3, masuk di sectionnya, colornya kita kasih. Oke, kita simpan, biar nggak perlu bikin lagi nanti. Kita simpan. Sebelah sini kita kasih logo, ada logonya. Logo saya crop aja.
Terus saya crop, saya masukin insert. Sorry, logo, sorry, salah. Kalau logo kita kasih gambar, tadi masih di dalam. Logo kita masukin ini. Tip, dapat logonya, kita penuhin dia menjadi full width. Oke, di full width. Tip, warnanya nggak sama ya? Gak apa-apa lah. Warnanya nggak sama. Berarti kita pakai teks aja. Kita pakai teks. Kita kasih warna dia putih. Untuk judulnya. Oke, keren. Kita sesuaikan dengan kebutuhan aja. Untuk besarnya. Tip, segini cukup. Kemudian taruh di tengah. Ambil menu, taruh di sini. Oke, menunya sudah. Roboto boleh. Dan kita bikin dia kapital. Warnanya kita jadikan dia putih. Oke. Sekarang lokasinya tinggal teman-teman atur ini atau begini. Kemudian ini saya buat 500 jadi lebih kecil. Jangan terlalu besar. Ini oke. Taruh di sini. Kita kasih ke tombol search. Saya pakai di full screen aja. Middle. Jangan lupa ini teman-teman harus dibuat middle semua ya. Bagus. Middle-nya kita kasih colornya dia putih. Backgroundnya kita buat transparan. Nggak pakai ada. Oke. Tip. Ya, sudah hampir mirip-mirip ya. Oke, coba kita zoom. Oke, sudah. Tapi saya sebetulnya nggak terlalu suka kalau full width ya. Offset aja ya, biar bagus. Tip, keren. Ini udah bagus nih. Setelah itu mobile-nya teman-teman juga kalian dirapikan juga boleh. Mobile nanti aja ya. Kita desktop dulu. Begini. Oke, ini teman-teman publish, add condition, enter sheet semuanya kita save. Maka akan muncul di atas paling pertama. Kemudian ini udah selesai. Kita masuk di WP admin lagi. Kemudian kita akan bikin apa namanya ini? Hero-nya. Caranya teman-teman bikin di page, add new, tulis di sini judulnya homepage. Kita tulis homepage, kita publish juga nggak apa-apa, gitu ya. Kita edit with Elementor. Nah, oke, kita hidden title dulu. Setelah kita hidden. Pertama, kita akan bikin ini. Nah, saya akan ambil backgroundnya. Oke, save pas. Masuk, kita ambil dulu backgroundnya, kita masukin. Oke, ini background sudah ada. Kemudian kita ambil title, kemudian kita ambil button. Title taruh di tengah, buttonnya juga taruh di tengah. Tip, jadi dan ini kita taruh di middle juga. Tinggal kita lihat ininya, kita copy. Caranya kalau teman-teman melihat warna atau lihat ini, teman-teman bisa pakai extension namanya word font. Teman-teman bisa cek. Nah, kayak gini. Ini lato warnanya putih. Ukurannya 56. Oke. Berarti kita copy dulu. Ya, kayak gini. Oke. Set. Ya. Warnanya putih. Warnanya putih. Fontnya kita jadikan lato. Lato. Ukurannya 56 pixel. Sip, segini. Kalau kebesaran, kekecilan ya teman-teman atur sesuai dengan kebutuhan.
Oke, kita masuk ke sini ke row-nya, kemudian height-nya teman-teman bisa min height diatur. Set full screen ya, satu halaman. Oke, full screen udah. Set satu halaman udah kena semua. Nah, ini teman-teman kan pengen dia itu posisinya di tengah kayak gini kan. Ini ada beberapa cara. Atau teman-teman custom, teman-teman kasih coding sedikit ya, HTML sedikit, misalnya teman-teman kasih ini, sebenarnya bisa. Cuman di mobile juga akan ikut seperti ini. Nah, kalau saya pribadi, daripada teman-teman kasih itu, mendingan teman-teman masuk di sini di objeknya ya, ini objeknya, masuk di sini. Teman-teman kanan kirinya ini bisa dibikin min. Contoh kayak gini. Left saya pakai persen. Saya bikin min misalnya 150. Ini right-nya juga sama, 150. Nanti dia akan bergeser. Sorry, bukan di sini. Sini. Nah, ini dia akan bergeser. Kayak gini ya. Cuman ini nggak recommended juga. Oke. Biar sama, di N-nya kita kasih ini aja sedikit. Tuan sedikit N. Oke. Kemudian word-nya juga. Oke. Tip. Nah, jadi kemudian warna ininya, buttonnya, kita cek lagi warna button, klik kanan. Nih, klik kanan, inspect aja. Jadi kelihatan, nah ini dia buttonnya. Warnanya sama ya dengan warna atas. Kita masuk di button, tulisannya adalah get start. Oke, cek here juga nggak apa-apa, biar nggak usah ganti tulisan. Oke, warnanya kita ganti. Kemudian hover text-nya, kalau di hover jadi putih. Kemudian border color-nya solid 1, warnanya warna ini. Oke. Ini hover. Kalau di hover, salah, background-nya putih, teksnya putih, background ini yang kita cantik. Kebalik, backgroundnya putih, ininya warna ini. Nah, kemudian bordernya warna ini. Sip. Oke. Oke ya. Nah, udah jadi nih atasnya nih. Kita lebarin sedikit. Kita kasih border radius karena ini ada border radiusnya. Kita kasih border radius, klik di sini. On. Oke. Kita masuk di style, border radius kita kasih secukupnya aja. Kemudian kalau ukurannya kurang besar, teman-teman bisa bikin di sini ini untuk apa namanya tipenya, atau teman-teman bisa di sini untuk ukurannya. Nah, super small, medium, gitu kan? Nah, oke ya. Kita kasih medium aja. Ya, cukup ya. Cukup nih. Set, cakep udah. Kemudian kita lanjutkan. Kemudian kita bikin seperti ini. Welcome to travel booking. Ini pakai lato. Nah, caranya kita bikin dulu row-nya di sini. Row kayak gini. Kita bikin di sini heading. Oke. Lepas tekan, warnanya dia hitam. Kemudian tipografinya dia pakai lato. Sip, cakep. Oke. Kemudian setelah itu baru ada kata-katanya. Pakai lato juga nih. Gaya fontnya kelihatan. Kita pakai teks di bawahnya. Kita pas tekan. Kita dia taruh di tengah. Warnanya teman-teman buat lebih hitam. Terus kita kasih lato. Lato. Oke. Tinggal ukurannya diperbesar sedikit.
Kalau mau ditambah kanan kirinya ya silakan aja. Misalnya dia 15, ininya juga 15. Nah, jadi kayak gini. Kalau kebanyakan ya tinggal dikurangi 10 lah. Oke. Sip. Jadi setelah itu kita bikin bawahnya. Nah, bawahnya kita butuh 3 kolom. Ada 3 kolom. 3 kolom itu kita cukup pakai inliner section aja. Kayak gini ya. Kita duplikat satu lagi. Sip. Kita masukin di sini mana ya? Kita cari. Oke. Namanya adalah image box. Kita save gambarnya. 3 aja ya, nanti teman-teman sesuaikan sendiri. Save. Bikin 3. Oke, kita masukkan. Ini. 1. Judulnya. Kemudian kata-katanya. Jangan lupa ya, kalau mau dicek, ya dari sini aja. Klik lato ukuran 18, kayak gitu. Oke ya. Sip. Warnanya, konten, colornya kita jadikan hitam. Memang dia hitam. Tipografinya balik lagi ke lato. Tuh. Kemudian yang konten deskripsinya kita buat hitam juga. Terus kita jadikan dia lato juga. Lato. Klik oke. Ukurannya teman-teman sesuaikan sesuai kebutuhan ya. Ini misalnya cukup 18 misalnya. Dan yang ini dia 20-an. Jadi kemudian gambarnya udah sesuai segitu. Bordernya biasanya saya kasih tambahan sedikit untuk border biar dia nggak terlalu mepet dengan tetangganya. Teman-teman duplikat 3 kali. Oke, geser ke kanan, geser ke kanan. Jangan lupa di kolomnya kasih middle position. Oke, vertikalnya kasih di middle. Oke, kasih di middle. Tip. Jadi gambar tinggal teman-teman sesuaikan. Sesuaikan. Gambar yang satunya teman-teman sesuaikan juga. Oke. Keren ya. Duplikat lagi. Duplikat lagi. Duplikat lagi. Nah, jadi tinggal dibolak-balik aja biar gambarnya sedikit berbeda. Oke. Oke. Jadi nih. Oke ya. Ini ada jarak, Bang. Bawahnya ada jarak. Seperti biasa kalau pakai jarak, kita masuk di sini, klik di row-nya, height-nya teman-teman bikin main height, sesuaikan. Tip. Nah, atas bawah udah sama. Oke. Kemudian ada read more di sini. Read more ya teman-teman tinggal tambahkan aja. Kita copy aja dari sini. Copy. Udah ada. Kita pastekan di sini. Paste. Oh, udah jadi. Ya. Kalau misalnya teman-teman mau masukin ya dimasukin di bawah sini juga gak apa-apa. Kayak gitu. Tapi biar nggak mengganggu taruh bawahnya sini. Tinggal ini teman-teman tambahin. Oke. Jadi ya. Tip. Jadi. Sekarang baru kita bikin popular page. Nah, ini keren. Ini ada garis. Nah, garisnya sampai penuh, ini jangan khawatir. Kalau garis sampai penuh gitu berarti gampang. Kita tinggal bikin row aja. Kayak gini. Kemudian kita copy ini aja. Sudah ada bahannya kan. Kita pastekan. Kita pastekan isinya. Kemudian kita masuk di sini. Style, border, solid. Teman-teman kasih top 1. Warnanya teman-teman buat di sini. Kasih transparan sedikit. Oke. Ada ya. Sip, udah. Jadi, kemudian bawahnya juga sama. Kita copy, duplikat yang atas, kita pastekan. Oke. Nah, baru ini pertanyaannya nih dari teman-teman. Bang, gimana cara bikin ininya? Ininya sebetulnya sudah saya kasih di video sebelumnya. Tapi nggak apa-apa, kita akan bikin ini. Nah, yang pertama kita akan custom. Kalau di Elementor kan nggak ada ini. Jadi kita harus customize sendiri. Nah, untuk customize ini teman-teman tinggal masuk ke
dashboardnya, masuk di Elementor, kayak gitu ya. Masuk di Elementor, klik template, theme builder. Nah, ini fungsinya Elementor custom skin loop. Teman-teman bikin aja add loop kayak gini. Oke, misalnya di sini travel rate. Oke, sip, ini nggak perlu karena kita mau customize. Kita bikin yang seperti ini. Ada 3 gambar. Kemudian 3 gambar itu isinya adalah ini judul, kemudian ini detail gitu ya. Terus oke. Sekarang kita bikin ya. Caranya gimana? Teman-teman bikin 3 kolom dulu. Karena di sini dia 3 kolom. Kita bikin 3 kolom. Setelah itu kita lihat kolom ini terdiri dari berapa item gitu. Ada gambar, kemudian ada harga, kemudian ada apa dan lain sebagainya gitu ya. Sekarang kita bikin, karena di sini ada gambar, maka kita masukkan gambar dulu. Kita masukkan gambar di sini. Satu gambar. Oke. Yang kedua ada judul di bawahnya, kemudian ada icon list, kemudian ada button. Di sini ada harga. Ya, harga mungkin kita bisa bikin begini atau kita bisa model yang lain seperti ini. Mana ya? Tadi di bawah ada. Kayak gini juga bisa. Jadi ini saya contohkan yang atas saja biar nggak terlalu panjang nanti videonya. Kita contohkan yang atas, ini kita bikin begini. Oke, gambar. Kita ambil gambarnya. Open new. Dapat. Save as. Juga. Open. Save as. Save as. Oke. Kita masukin dulu aja semua. 3 aja ya. Biar nggak banyak-banyak. Oke, gambarnya sudah masuk. Gambarnya biar sama pakai gambar pertama. Oke. Gambar sudah, kemudian tinggal kita bikin di bawahnya ada yang namanya button. Ada button di sini. Button ini teman-teman bisa tarik dia sampai ke atas. Misalnya gini, left-nya teman-teman kasih di sini. Top-nya teman-teman margin top-nya teman-teman tarik ke atas sampai di tengah-tengah gambar. Oke. Jadi ya. Jadi oke, yang penting kebentuk dulu judul, terus destinasinya. Kemudian kita kasih title, ini title. Oke, title. Seperti biasa, karena ini kita ketarik ke atas, kita masuk di layernya, jangan sampai ketuker, buttonnya di atas. Ini kita kasih warna hitam dulu. Oke, hitam ya. Warna hitam, jangan lupa kita ganti Lato. Lato, ukurannya 5 ya. Untuk 600. Benar 600. Setelah itu kirinya kita agak majuin sedikit. Oke. Terus kita kasih icon list. Icon list taruh di bawahnya sini. Ini icon list bisa begini, jadi cuman butuh 2 aja. Ini teman-teman cari namanya map. Map. Nah, dapat. Oke. Tulisannya London. Map, warnanya nanti kita sesuaikan. Yang kedua, time, waktu, time. Ya. Kalau enggak teman-teman inspect aja. Kita cari Fava. Oh, dia SVG. Nah, kita kasih yang lain aja nggak apa-apa lah. Misalnya waktu cari yang kira-kira masuk ini aja. Kita masuk ini. Sip, udah jadi. Warnanya jangan lupa ikonnya warnanya keabu-abuan. Oke, listnya, teksnya kita kasih tipografinya Lato biar selaras semua. Sebenarnya tipografi teman-teman bisa pakai default, nanti diganti jadi 1 sekaligus, itu lebih enak sebetulnya. Tapi nggak apa-apa. 100. Ini udah ya.
Sudah, kemudian bawahnya baru button. Di tengah-tengah. Oke. Button kita taruh di tengah. Kemudian warna backgroundnya begini. Radiusnya kita bikin. Oke. Tulisannya apa ini? For detail. Copy. Sip. Nah, jadi kan? Kemudian di sini kita kasih border solid 1 agak begini. Oke. Habis itu radiusnya kita bikin. Oke, kayak gitu ya. Setelah itu ininya biar dia gabung semua, teman-teman nolkan aja. 0. Nah, tip. Udah jadi nih. 0. Oh iya, jangan 1, harusnya sih 1. Oke. Nah, ini tinggal disesuaikan. Padding topnya. Paddingnya nih. Nah. Tip. Yang dulu kita sesuaikan dulu bordernya. Taruh di sini. Kayak begini. Terus gambarnya. Oke. Bisa mepet ya, nggak bisa mepet banget ya. Tapi kayaknya sih bisa nih. Kalau misalnya nanti diperbagus, itu pasti bisa. Ini bisa dipepetin sampai mepet banget, itu harusnya sih bisa. Nah, gitu. Oke, ini tinggal kita tambahin kanan kiri biar terus kasih 5. Oke, udah ya. Bagus nih. Coba kalau kita duplikat dia jadi 4. Oke, udah cakep. Tinggal marginnya kasih nih tangganya 10, biasanya saya kasih 10. Sip, jadi udah jadi nih. Oke, jadinya gimana Bang? Ya, ini jadi. Nah, sekarang kita tinggal bikin ini bro. Ini harga, ini judul. Judul itu nggak perlu kita bikin. Kemudian ini tentang destinasi. Terus ini tentang hari. Oke, kita bikin. Cara bikinnya di mana? Teman-teman masuk ke websitenya lagi. Kemudian masuk ke dashboard. Kita masuk ke plugin. ACF-nya belum diaktifin. Kita aktifin dulu. Masuk ke ACF. Grupnya kita buat baru. Travel. Apa yang perlu kita buat? 1, harga. Kita add, terus harga. Ya, labelnya sama. Nah, ini nggak perlu diedit lagi, udah biarin aja. Kemudian harga, terus destinasi, teks ya. Tambah lagi hari, jumlah hari. Jumlah hari, teks aja. Oke, udah cukup. Terus ini kita tempatkan di mana? Ada settingannya sebetulnya di bawah sini. Ini kita tempatkan di post. Kalau saya kasih post aja. Oke, kita publish. Sip. Ini kita publish juga, tapi nggak perlu ditaruh di mana-mana, biarin aja kayak gini. Penting kita publish, terus kita refresh. Kita refresh. Ini yang atas ini bro, kita ganti dengan dynamic tag-nya fitur image. Yang ini, tulisan ini, dynamic tag-nya kita ganti ACF, key-nya
kita jadikan dia harga. Ya. Kemudian ini dynamic tag kita jadikan dia adalah post title. Post date, post title. Ini ada dua ya. Kita kasih dynamic tag, masuk ke ACF. Kemudian kita klik lagi key-nya, kita destinasi. Yang bawah pun sama begitu. Linknya kita nggak perlu kasih link. Ini juga sama. ACF. Kemudian mana ya? Klik key-nya, kita kasih jumlah hari. View more, linknya kita kasih dynamic tag, masukin ke post URL, update. Nah, kok jadinya begitu ya? Ini teman-teman hapus. Sorry lupa, ini dihapus dulu, update lagi. Sip. Jadi setelah itu kita bikin post dulu. Setelah bikin post, kita bikin kategori. Kategorinya kita buat travel. Ya, ini untuk bikin single postnya. Bikin travel satu, bikin post satu. Post atau berita. Gini aja. Berita. Add new. Ada dua ya. Ini kategori. Kemudian setelah itu kita add new. Oke, kita ambil aja di sini. Kita klik. Ini hotelnya, judulnya. Oke, kan begini. Judulnya. Ini judul. Judul. Kemudian itu fitur image, kemudian ini mana nih? Perancis misalnya. Nanti bisa tambahin begini nih. Tambahin custom file aja banyak-banyak nanti. Di bawah sini nih ada harga, kita buat harga itu Rp 25.500. Nah, destinasinya Lombok. Jumlah harinya 12 hari. Oke. Isi posnya, karena kita nggak mau pusing, copy aja ini. Copy. Mana tadi? Kita pastekan di sini. Fitur image-nya baru kita kasih fitur image yang tadi. Kita kasih di travel. Publish. Satu dapat. Oke. Kemudian add new lagi, kita bikin 3. Samain. New. Wisata Lombok Timur. Kayak gini. Lombok Timur. Harganya sama. Oh, biar beda, biar ada bedanya. Oke. Destinasinya Lombok 12 hari juga. Add travel, publish. Tambahin satu lagi. Sorry. Wisata Pantai Bali. Ini kan sudah terlanjur ada. Copy aja. Kita pastekan di sini. Oke. Ya. Nah, oke. Kita klik travel. Harganya, destinasinya Bali. Jumlah harinya 12. Set, publish. Oke. Ini sudah ya. Berarti ini udah, ini udah. Tinggal ini kita refresh. Sekarang sudah diisi. Kita refresh. Oke. Sip. Sudah jadi begini, tinggal kita tulis di sini post. Nah, ini punya Elementor Pro, taruh di bawahnya. Skin itu di sini pasti ada custom kalau teman-teman sudah masukin. Nah, kan harusnya begini jadinya. Nah, teman-teman masuk di custom, klik select travel. Jadi, bro, easy banget. Jadi, kok nggak keluar ininya ya, temnya ya. Nanti diperbaiki. Yang penting udah keluar. Harganya keluar, ininya keluar, ininya keluar, ininya keluar.
Kita kasih limit dia adalah 3 karena kontennya cuma 3. Tinggal ini karena masih kelebaran, teman-teman kecilkan sedikit biar lebih ganteng. Nah, pilih. Bang, ini kok begini? Gak apa-apa, ini kita update aja. Ngeditnya jangan di sini nih. Kalau ngedit di sini, di custom file-nya ini, tadi saya lihat agak kelebaran, dia 10. Kalau misalnya ganti jadi 5, kita update. Yang di sini juga kita refresh saja. Mepet mestinya, harusnya. Nah, sip. Ini lebih oke nih. 3 ya, cukup ya, 3 ya. Ya cukup. Atasnya lebar banget. Dicek di sini atasnya. Atasnya. Oh ininya teman-teman bikin default, sorry. Pak. Tadi kan lihat atasnya. Default publish. Jenggreng. Dah, jadi. Oke. Tinggal lagi yang ada di sini nih. Temnya ini nggak kebaca nih. Kita ganti aja nih. Setelah kali kebaca kalau yang ini. Save lagi. Refresh lagi. Wah, nggak kebaca juga. Catch, nggak apa-apa. Kita lanjut. Oke ya. Sip. Kalau bawahnya teman-teman pasti sudah ngerti lah. Bikin-bikin ini bawah-bawahnya gini. Tinggal kita rapiin aja nih. Rapiin. Ini hike-nya. Kita tarik. Oke. Udah ya. Setelah itu ada satu button lagi ternyata di situ. Ini udah kita tutup. Kita ambil button ini. Kita copy. Kita duplikat di sini. Di paste. Kita naikin. Oke. Jadi oh, ini udah. Gedein lagi ya, tinggal gedein lagi. Oke. Setelah itu bawahnya adalah parallax. Kita tinggal copy aja isi kontennya. Kita ambil satu kayak gini ya. Terus kita buat seperti halnya ini. Di lepas tekan, copy, paste, paste. Bentar ya. Sama ini kita copy, pastekan bawahnya. Oke. Kemudian layoutnya jangan lupa hike-nya. Ini cukup. Dan ini back lagi. Kita ambil gambarnya di dalam sini. Store aja, klik gambarnya, save ke di sini gambar, pin, kita insert. Kita atur posisinya center atau karena dia harus kelihatan orangnya berarti default size-nya cover itu enggak cover konten size-nya cover dan ini kan warnanya ganti putih. Sip. Oke. Kemudian setelahnya apalagi nih, ini masih sama dengan yang tadi, destinasi, kemudian populer destination. Karena ini kontennya sama dengan yang atas, saya copy dari sini sama nih, dari sini. Enaknya kalau Elementor itu bro, copy paste selesai.
Kemudian ini isinya adalah apa namanya? Save image aja. Oke. Kita masuk ke sana. Ini yang baru di bawah. Ternyata dia butuh 4, bro. Kita duplikat jadi 4. Kita hapus isinya. Push, push, push. Kita bikin di situ ternyata gambar kayak gini. Sorry. Di sini ternyata ada background. Masukin dulu bu. Kemudian ada button di sini. Taruh di tengah. Kan di tengah dia posisinya. Kemudian masuk di sini. Klik layout button. Biar dia terbuka, jangan khawatir. Kasih space. Tarik space-nya begitu. Ya. Ini teman-teman tinggal kecilkan dan gitu. Teman-teman tinggal atur masuk ke kolomnya border, radiusnya dibikin. Nggak usah banyak-banyak, secukupnya aja. 10 lah. Ya. 10. Kemudian backgroundnya kan ada efek kalau di sana. Kalau ini nggak bisa dikasih efek karena di sini gitu. Kita masuk di hovernya. Teman-teman bisa kasih motion effect. Ini teman-teman bisa atur. Nah, kayak gini. Oke ya. Oke. Dan ini button bawahnya kecil. Kecilin dikit, ada di padding sini ngecilinya. Terus ditambahin dengan tipografinya yang agak diperkecil. Oke. Border radiusnya juga dibuat agak bulat. Ditukar warnanya. Warna teksnya kita buat jadi hitam. Warna backgroundnya kita jadikan putih. Kemudian masuk di kolom. Kita masuk lagi di background overlay. Kita kasih di sini agak ke hitam-hitaman. Ini kalau pakai padding nih biasanya memang suka begini nih. Harus di custom nih kanan kirinya atas bawahnya itu. Custom. Nah, oke. Setelah itu masuk di sini marginnya kasih 10. Oke, 10 ya. Udah, ini 10 margin udah 10. Paddingnya 10 ya. Marginnya 10. Tuh, ya. Jadi ya, ada masih kelihatan backgroundnya sedikit nggak apa-apa ya. Terus yang lain duplikat. Duplikat 4 kali. Duplikat. Ganti gambarnya, bro. Set. Oke, ini. Oke, dah mirip lah ya. Sip, paralak lagi. Di destinasi ya sama kayak tadi bentuknya news. Nah, teman-teman kalau news sudah pasti hafal, baru bawahnya ada news ya. News kita belum bikin sama sekali tapi ada tadi. Harus tempel di situ juga newsnya. Tambahin di sini news. Klikat lagi. Banyak sini tulis news. Oke, hapus, hapus. Kita masuk di post.
Nah, ini kenapa saya bikin tadi dua kategori. Yang kategori pertama nanti akan kita custom di belakang untuk single postnya. Oke, kita bikin yang bagus lah gitu kan. Boleh pakai card juga boleh. Ya, dibikin yang bagus. Dan yang nggak perlu, yang 3 aja karena ada 3 kontennya. Dan kanan kirinya mau dikecilin juga boleh. Dan row-nya gapnya diatur. Oke, news jadi selesai, kita update. Oke, setelah jadi teman-teman jangan lupa untuk menjadikan dia di halaman pertama, masuk di setting. Setting ini harus kita ganti. Yang pertama permalink, ini harus diganti dengan post name. Dia akan generate dari generate HTTP akses yang terbaru, tapi nggak apa-apa, bagus juga itu. Kemudian kita buat di sini ready, klik di situ, select homepage, kita masuk di sini. Nah, jadi oke kan, apa yang kurang nih teman-teman? Footernya kurang. Footer kita bikin di sini, template builder sama seperti yang tadi, kita bikin di footer. Oke, create di sini, terus aja footer. Kalau nggak mau pusing, kalau udah pakai Elementor Pro tinggal ambil. Nah, banyak nih contoh-contohnya, tinggal ambil. Oke, saya mau ambil aja biar cepet ya. Oke, kita pas kasih. Oke, jadi coba kita screenshot. Ini seperti apa? Hei, cakep loh bro. Cakep kan? Sekarang pertanyaannya adalah, Bang, gimana cara bikin? Kalau kita mau bikin klik ini, nah view detail itu keluar seperti yang ada di sini, kayak gini. Terus ada destinasinya nih. Caranya gimana? Gampang. Sebutannya gampang. Sorry. Nah, caranya gampang. Kita bikin lagi halaman baru di sini. Pakai tadi ada dua ya, ada post dan ada page gitu loh. Itu beda. Ada post, ada page, ada berita, ada travel di kategori. Sekarang kita temp builder, kita masuk ke single post, kita add new. Ini kita bikin bloknya dulu atau travel dulu? Travel dulu. Kita create di sini. Ini teman-teman bisa bikin sampai kategori sampai ini. Saya pernah bikin itu yang detail banget itu ada di Takwa Travel. Takwa Travel Jawa Timur. Kita teman-teman bisa cek, ini detail banget. Pakai ACF. Nah, paket umroh ketika kita klik paket umroh tuh bisa gini. Ada kayak gini. Oh, hari pertama, hari kedua. Kemudian ini apa harga masuk, harga keluar. Apa aja include, galeri fotonya, ada klik pesan, ini ada harga, ada waktu, durasi, keberangkatan tuh lengkap. Jadi bisa pakai Elementor aja cukup. Oke, sekarang kita bikin buat travel dulu. Kalau kita ambil dari sini, berarti kita butuh yang namanya 1, 2 kolom. Kayak gini. Tarik sebelah sini, sini lebih kecil, sini lebih besar. Benar ya? Pertama, di sini kan biasanya ini nggak ada di Elementor. Ini teman-teman ada tambahan pluginnya, teman-teman tambahin aja. Di atas itu. Nggak masalah itu. Kalau di sini sih nggak ada. Tapi kalau ditambahin bisa. Di video sebelumnya ada. Di video tentang WooCommerce yang punya saya, yang sebelumnya itu ada di situ. Teman-teman bisa cek di situ. Oke, post detail. Jangan lupa warnanya kita buat dia jadi seperti ini. Terus lato.
Tuh. Kemudian size-nya. Oke, ini udah size-nya udah cukup segini. Terus kita kasih dia atasnya agak turun ke bawah sedikit, meskipun nanti kita turunkan juga. Kemudian bawahnya adalah fitur image atau galeri. Nah, ini galeri kayak gini bisa dibuka di ACF, Bang. Bisa. Kita bikin di ACF. Oke, kita buat di sini fitur image. Tip fitur image, gambarnya kita buat ini. Kita besarin aja. Nah, oke, besar nih. Nah, kita besar. Kemudian bawahnya kita bikin yang tadi. Karena kita cuma punya 3, jadi kita bikin 3 aja. Caranya gimana? Kita bikin pakai inner section. Inner section atau oh nggak perlu. Ini aja deh. Tapi kalau nggak ada inner section dia nggak bisa dibikin kotak. Pakai inner section biar dia bisa dibikin kotak. Tapi kita coba dulu ya, icon list ya. Bisa nggak? Hmm, bisa kayaknya. Kita butuh 3. Kita taruh dia di tengah kayak gini. Terus space between-nya kita atur demikian rupa. Oke, iconnya warnanya jangan lupa kita ganti. Jadi warna dia aja. Oke, kemudian size-nya karena icon di sini kan size-nya boleh besar, apa? Size-nya besar. Yang kita masukkan adalah harga pertama, harga. Harga itu RP pakai apa ya? Harga boleh pakai ini deh. Harga. Setelah harga apa lagi ya tadi ya? Bentar. Harga, nama sama hari. Ini tetap kita ambil map. Terus yang ini tadi waktu jam kan nggak bisa. Kita keluar nggak apa-apa. Kita cari yang lain misalnya. Oke, tinggal seperti biasa ya. Teman-teman custom file aja. Jadi setiap template yang teman-teman bikin pasti berubah nanti. Ini harga. Oke. Terus yang ini teman-teman bikin custom file lagi. Teman-teman jadikan dia sebagai destinasi. Kemudian ini teman-teman jadikan dia sebagai jumlah hari. Easy banget kan. Nah, teman-teman mau tambahkan di sini kan eh, apa namanya harga, booking, ya tinggal di custom file, tambahin custom file-nya, booking diarahkan ke link mana. Itu aja. Tambahinnya di mana, Bang? Tambahinnya kan tinggal nanti kita bikin new post aja. New post, add new. Nanti kan keluar di sini kalau pakai ACF kan, pakai ini kan keluar di bawah sini nih. Nanti ada kategorinya link, ada apa dan lain sebagainya banyak lah. Oke, kita lanjut. Setelah itu, setelah fitur image yaitu kita buat namanya post kontennya di bawah sini. Nah, ini teman-teman bisa buat begini nih. Lebar, kita kasih border solid 1, radius warnanya biru. Nah, keren kan? Terus ini teman-teman bisa kasih tambahin kotak-kotak tuh sebelahnya. Nah, kayak gini ya. Ya, tinggal warnanya juga bisa disesuaikan, mau dibiruin juga boleh tuh. Oke, ini jangan lupa kita itemin karena dia teksnya. Dan ini kita kasih lato. Set. Tip. Ya. Tinggal tambahin tombol booking di sini. Booking kayak apa, terus dibuat sticky jadi sudah. Oke, ini kita publish. Kita masukin kategori. Di sini kategorinya travel. Travel. Save. Good. Sebelahnya teman tambahin sendiri ya. Oke. Kita bikin satu lagi. Kita add new lagi. Sorry. Kita masuk temp builder. Single post. Di single post kita add new berita.
Kita bikin berita di sini. Kalau berita teman-teman ambil aja lah ya. Berita sih ambil ini aja lah. Set. No, biar template-nya nggak ke bawah settingannya. Nah, ini udah jadi nih. Tinggal ini teman-teman turunin ke sini. Ini turunin di bawahnya. Warnanya ganti hitam. Taruh sebelah kiri. Ini dihapus. Terus ini atasnya dinaikkan. Nah, terus nanti yang lain-lain teman-teman tinggal ganti aja. Jadi Lato ini kan masih Montserrat semua. Lato. Semuanya ganti Lato. Kita hapus, publish, add condition, in kategori, berita. Kita kasih lihat perbedaannya. Oke, kita lihat perbedaannya. Kita refresh websitenya. Kalau kita masuk dari sini, ya, dari kategori, ini kan kategori ya, kategori travel. Jika kita klik, dia akan masuk ke halaman sini, halaman travel. Tapi kalau kita klik di bawah, yang berita, nah ini berita, kita klik kategori berita, maka dia akan ke bawah ke template berita. Bang, coba diklik. Ini karena di dalam kita setting jadi apa namanya travel semua. Saya belum bikin konten yang untuk berita. Tapi kalau saya buatkan satu untuk berita, misalnya begini, ini udah ya. Oke, saya add new post. Kemudian saya buat contoh berita. Ini saya masukin ini. Ctrl C. Kontennya. Nah, ini ada travel, ada berita. Pilih image. Pilih yang beda ya. Ini. Cap. Publish. Nah, di depan akan berubah. Kan begini. Ini juga di atas berubah nih. Nah, kan? Nah, ini teman-teman edit with Elementor. Query-nya teman-teman atur. Query-nya bisa diatur sesuai dengan keinginan teman-teman semua. Kalau yang ini query-nya saya akan atur menjadi kategori travel. Ini kategori travel. Jadi yang keluar hanya kategori travel. Terus yang bawah saya atur yang keluar hanya kategori berita. Tapi kan nggak ada ya, cuma sedikit tadi ya. Jadi udah ini aja. Oke, sip. Nah ini sudah nggak ada, tapi di bawah masih ada. Kita klik kategori news akan lempar ke halaman newsnya. Inilah uniknya kalau kita pakai Elementor. Udah jadi deh website kita. Bang, halaman yang lainnya dong. Ini udah 1 jam nih. 1 jam udah lama sekali tuh. Yang penting kita sudah bisa bikin seperti ini. Nah, keren kan? Hanya pakai Elementor Pro plus pakai apa? Pakai template, pakai plugin-plugin yang tadi. Ya. Kemarin ada yang nanya, Bang, coba dong bikin website gitu. Kita bikin website 1 jam selesai. Sebetulnya kalau kontennya sudah ada semua. Oke. Cakep kan? Oke. Mau dilanjutkan? Kita lanjutkan nanti biar nggak terlalu panjang videonya. Lalu kita klik destinasi. Ini kan kayak gini aja, teman-teman juga pasti bisa. Terus trip juga sama. Paling pertanyaan teman-teman nanti ada di booking. Bang, cara untuk nambahin booking gimana? Kalau booking saya biasanya pakai langsung bawain ke form. Paling simpel. Nah, sekarang untuk optimasinya, untuk optimasi lebih lanjutnya, kita jangan lupa masuk di apparent, kemudian customize. Ini apa yang teman-teman bisa ganti di sini banyak. Identitas websitenya kan masih website ini. Ganti dulu nih. Jasa travel atau jalan-jalan. Jasa jalan-jalan. Tag title-nya hapus saja. Logonya bisa taruh di sini. Cuma saya nggak punya logo kan. Kemudian header footer juga bisa diatur, homepage setting juga bisa, menu juga bisa. Oh ya, di sini teman-teman bisa kasih namanya favicon. Dia akan muncul. Ini kan minta di crop.
Kita skip crop aja, nanti dia muncul di atas ya. Atas ini, atas nih. Crop ikonnya. Sip. Nah, jadinya udah jalan-jalan. Ya kan? Easy kan? Easy, easy, easy. Oke, kita tutup semuanya. Nah, website kita sudah hampir jadi. Ya, kalau dari sisi layout mungkin bisa kita anggap 75% sampai 80% sudah jadi. Tinggal tambahkan kalau berita, tinggal bikin kategori berita, kontak, bikin kategori kontak, search-nya juga bikin kategori search. Ya, cukup kan? Bikin pakai Elementor aja. Kenapa saya sarankan pakai Elementor aja? Teman-teman itu kebiasaan kalau pakai plugin itu terlalu banyak. Misalnya maunya klien banyak gitu kan, pengen begini, 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 begini. Semuanya dimasukin pluginnya jadi satu. Nah, kalau semakin banyak plugin, semakin nggak bagus juga karena pasti banyak kelemahannya. Artinya memanfaatkan yang ada. Ini saya cuma cukup menggunakan berapa? Kita lihat. Ini anti spam saya nggak pernah pakai. Saya pakai yang lain. Nah, makanya kalau teman-teman yang pernah saya bikinkan website yang pakai WordPress, itu plugin nggak terlalu banyak, paling cuma berapa? Kan? Paling cuman sebutannya aja 5, 6, itu udah banyak tuh. Selebihnya nggak pernah lebih dari itu. Oke, kita sekarang logout dulu. Kita coba lihat website kita. Keren juga. Tapi mobilnya belum ya. Ini warna-warnanya sudah, check here-nya belum dimasukin, parallax-nya. Kemudian ini yang tadi, goyang-goyang dikit nih. Oke, ini title, news. Oke. Kita coba lihat kalau mau lihat tampilan ininya tuh. Kalau saya ada satu layar lagi sebelah sini, jadi layarnya apa namanya monitor 22 in gitu. Saya taruh sebelah tapi saya berdirikan, jadi kelihatan itu dari atas sampai bawah. Tapi kalau teman-teman kan agak susah nih kalau kelihatan, jadi saya screenshot dulu. Keren ya? Oke. Terima kasih banyak. Salam drag and drop. Mudah-mudahan bermanfaat. Langsung komentar kalau belum paham, tulis di situ. Kemudian nanti kalau part selanjutnya mau kita lanjutkan, ayo kita lanjutkan. Karena lumayan itu, panjang juga. Tadi setelah ini juga saya akan matikan websitenya. Tadi jadi yang tadi sudah lihat user and password juga nggak akan bisa dipakai. Gak ada masalah. Terima kasih banyak. Salam drag and drop dan sampai jumpa di video selanjutnya.